Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, kadang-kadang cinta dunia dan takut mati kan, ngaku aja kan. Ini ngaku aja kalian. Nggak mau perang kan, kalian nggak mau mati. Kadang-kadang cinta dunia. Aduh, menyedihkan lah ya umat muslim ini. Kenapa umat muslim itu menyedihkan ya Allah? Kapan orang-orang bodoh ini bersatu? Meskipun saya lebih senang ketika segalanya itu hancur. Sekalian aja kita hisapkan daripada begini. Tapi ternyata enggak. Ternyata saya manusia yang salah. Ternyata Allah paling tahu. Allah lebih tahu daripada saya tentu saja. Maka apa yang saya harapkan terjadi bukan sesuatu yang benar-benar adil. Justru apa yang sedang Allah rencanakan itulah yang adil. Sekarang kita melihat bagaimana kita nggak mampu menghadapi longsor atau banjir gitu ya. Bentuk kelemahan kita, tapi kita masih membiarkan orang-orang jahat itu berlaku sewenang-wenang. Mereka yang merusak bumi, mereka yang merusak alam, merusak hutan, akhirnya menyebabkan longsor dan banjir. Jadi coba tebak apa yang sekarang ketika masyarakat itu berada di atas genteng, kedinginan, hujan, diguyur hujan. Menurut kalian orang-orang yang menyebabkan banjir itu terjadi sedang di mana? Apakah mereka juga sedang di atap genteng? Enggak kan? Mereka sedang berada di hotel-hotel mewah atau di istana mertuanya kan, Mulyono. Aduh, menyedihkan lah manusia ini. Jadi yang menyedihkan itu bukan tentang kamu tidak mau memerangi kezaliman. Yang menyedihkan itu karena kamu mencintai dunia dan takut mati. Allah telah nyata menampakkan tentang kebangkitan sebagian besar dari umat muslim. Dan apakah kamu sadar? Maukah kamu mengambil pelajaran kan? Enggak. Makanya saya bilang sia-sia. Itu akan menjadi sia-sia kalau kamu menunggu Imam Mahdi kan. Padahal kamu tahu Imam Mahdi itu dipaksa dipaksa dibayat. Jadi nggak sinkron bro. Definisinya itu nggak sinkron. Kalau kalian mengatakan menunggu Imam Mahdi, sedangkan Imam Mahdi itu dipaksa, kalimatnya itu nggak ekuivalen kan? Karena yang satu dipaksa, yang satu menunggu. Nggak. Jadi seperti naik bus yang beda gitu, beda jalur. Tapi ya sudahlah. Kadang-kadang saya berpikir cara Allah mengingatkan itu menarik sekali ya Allah. Apakah karena saya banyak dosa? Bisa jadi. Wallahu alam. Dosa yang paling besar dilakukan manusia adalah menyanyiakan waktu luang memang. Tapi itu bukan dosa ya. Dosa gak sih? Mungkin karena Allah maha baik ya. Makanya Allah belum menghitung itu dosa. Meskipun itu termasuk sesuatu yang dekat dengan dosa. Makanya sebagian tidak dikerjakan. Saking baiknya Allah ya. Padahal Allah cuma menciptakan surga dan neraka. Tapi kadang saya berpikir ya tentang pamannya Rasulullah itu. Apakah kalau nggak ada siapa ya di sampingnya itu, Abu Jahal nggak sih? Lupa saya. Apakah kalau tidak ada mereka dia bisa tetap? Tapi enggak ya. Enggak, karena itulah Allah menunjukkan sudah lama dia bersama Rasulullah, orang yang paling mendekati kesempurnaan. Tapi apa? Dia tetap saja tidak mau. Makanya manusia itu benar-benar makhluk yang menyedihkan gitu. Allah itu menurunkan rasul-rasulnya mulai dari Adam, Isa sampai Muhammad SAW. Tujuannya kan cuma satu, supaya kamu masuk surga, supaya kamu mendapatkan kenikmatan yang Allah ingin berikan kepada kamu. Allah itu sangat ingin memberikan kita itu surga gitu. Tapi kamu zalim dengan dirimu sendiri. Tapi Allah ingin menspesialkan surga itu untuk orang-orang yang ikhlas, yang tulus menyembah Allah. Itulah takwa itu kan.
Jam berapa lama ini? Jam berapa ya? Jadi sekali lagi teman-teman, bacalah Al-Quran. Untuk umat muslim segala bersatu. Menjadikanlah kalian umat muslim. Sampai kapan kalian berlaku bodoh seperti ini? Sadar woi. Sadar woi. Aduh, lebih baik kalian berpatokan pada satu ayat Al-Quran daripada kalian berpatokan pada satu hadis. Karena Al-Quran dulu baru hadis kan. Sungguh kalian adalah orang-orang yang fasik. Menurut saya karena kalian berpatokan pada satu hadis, maka kalian dekat dengan fasikan. Kalianlah orang yang nyata-nyata dekat dengan kefasikan karena kalian tidak mau memerangi orang zalim. Padahal udah perintah Al-Quran, memerangi orang zalim itu udah perintah Al-Quran. Karena katakan perangi sampai fitnah terhadap agama itu hilang kecuali terhadap orang yang zalim. Berarti memerangi orang zalim itu udah kewajiban. Tapi kamu lebih berpatokan pada satu hadis karena kamu dekat dengan kefasikan. Kamu gak mau berperang, takut mati ya kan? Ngaku kamu. Akhirnya kan uang kamu dimanfaatkan untuk menjahati orang lemah. Bayangkan tuh. Kemarin saya lihat ya orang di mana ya itu ditembak ya mereka. Lahannya diambil kan. Itu pelurunya bawah. Pelurunya itu dari mana coba? Dari dana kamu. Kamu dimanfaatkan untuk kejahatan. Nggak nyambung banget dengan hadis yang kamu keluarkan itu. Nggak nyambung banget. Kamu bukan disiksa, kamu nggak dicambuk. Kamu dimanfaatkan untuk menyiksa orang lain. Ini kenyataan yang luar biasa bodoh. Kenapa nggak mau memerangi kezaliman itu? Kenapa? Cinta dunia dan takut mati kan? Ngaku kan? Nggak mau ngaku. Apakah dengan bencana yang Allah tampakkan di sampingmu itu, masihkah kamu tidak mau sadar? Menunggu bencana itu datang ke kamu. Ini semua menunggu giliran kan? Karena Palestina, pembantaian anak kecil Gaza itu masuk dana kamu karena kebodohan kamu. Dari uang kertas, dari uang ekonomi. Tapi saya sekali lagi tidak ingin memerangi pemerintah munafik ini. Perangi dulu akarnya. Ini cabut dulu akarnya. Lebih baik kalian bersatu perangi Zionis laknatullah dulu. Uang kertas ini harus hancur. Umat Islam harus keluar dari riba. Setelah keluar dari riba baru pemimpin munafik itu. Allah alam. Saya harus pulang. Semoga kalian cepat-cepat sadar dan keluar dari kefasikan kalian dan kebodohan kalian sebagai manusia. Jadikanlah manusia ini. Yang paling menjadikan itu bukan karena kamu bekerja memberikan 80% untuk pemerintah dan kaum elit itu. Yang menjadikan itu karena kamu tidak mau tidak mau bersikap tunduk dengan orang-orang zalim itu. Tidak mau memerangi mereka. Bersikap pengecut, lemah, bodoh. Menjadikanlah manusiamu menjadikan ya Allah. Wallahu alam.